Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Arju an takunu fi sihatin wa afiyah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita telah berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang KD 3.7, 4.7 pada kelas 11 ini, yang KD-nya adalah mengemukakan tindak tutur yang menyatakan dan menanyakan perbandingan jumlah atau muqaranatul adad dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks, interaksi transaksional lisan dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan bilangan dalam bahasa Arab atau istilahnya adat. Oleh sebab itu, untuk mencapai kompetensi ini ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan. Pertama, nanti kita akan bahas beberapa kosakata baru. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari sebuah percakapan yang di dalamnya disebutkan bagaimana cara menyatakan dan menanyakan jumlah atau adat dalam bahasa Arab. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan mengenal bilangan-bilangan bahasa Arab, terutama bilangan biasa. Maka mari kita ikuti bersama-sama penjelasan dari materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam mempelajari percakapan, maka alangkah baiknya kita mempelajari kosakata-kosakata baru. Di sini ada beberapa kosakata yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada kata syekh. Kita sering mendengar kata syekh, jamaknya syuyukh, itu artinya orang tua atau orang yang sudah tua atau bapak gitu ya. Ya syekh, wahai bapak atau pak, ini kalau bahasa kitanya. Baladun, bilad, itu artinya negara. Baladun jamaknya bilad. Mukhtalifun itu dari kata ikhtalafa yakhtalifu, artinya berbeda-beda. Selanjutnya ada nama negara namanya Filipina, artinya Filipina. Sin, itu Cina. Yaban, itu nama negara juga, Jepang. Terus ada kata Amerika, itu nama negara Amerika. Qadim, jamaknya Qudama, ini lawan dari kata jadid. Qadim artinya yang lama, yang dulu gitu. Auruba, itu Eropa. Incultra, itu Inggris. Almania, Jerman. Yunan, itu Yunani. Oke. Itu mungkin beberapa kosakata yang akan kita temui dalam percakapan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan, kita pahami isi dari percakapan ini. Percakapan ini berlangsung antara seorang kepala sekolah dengan seorang guru. Kepala sekolah menanyakan kepada seorang guru, "Kam taliban jadidan fi faslika ya syekh?" Kam taliban jadidan, berapa siswa yang baru? Kam taliban jadidan fi faslika, di kelasmu, ya syekh, pak. Ini. Jadi syekh itu panggilan untuk orang yang sudah tua, maka disebut dengan ya syekh. Kata Pak Guru tadi, fihi asyratu tullabin judud. Fihi, di dalamnya, maksudnya di dalam kelas ini, asyratu tullabin judud. Ada 10 siswa baru. Tullab itu jamak dari kata talibun. Judud itu jamak dari kata jadidun. 10 ini menunjukkan angka atau adat atau istilahnya bilangan. Dan cara menyebutkan bilangan dalam bahasa Arab ketika diikuti oleh kata yang dibilang atau ma'dud, maka bilangannya itu untuk bilangan 3 dan seterusnya sampai angka 10, itu ada kaidah bilangan harus ditulis jenis kata perempuan menggunakan tu ini kalau jamaknya adalah jamak laki-laki. Karena tulab itu jamak dari kata talibun, siswa laki-laki.
Tetapi kalau yang dibilangnya adalah perempuan, maka bilangannya harus laki-laki. Jadi berbeda antara adat dengan ma'dud, antara bilangan dengan yang dibilang. Itu caranya. Nanti kita akan pelajari secara lebih detail untuk bilangan dari 1 sampai 10. Min aina hum, dari mana mereka? Ungkapan yang biasa kita temui. Ahum min baladin wahidin. A ini sama dengan hal. Apakah mereka itu dari negara yang satu? Maksudnya dari satu negara? La. Kata Pak gurunya la. Hum min biladin mukhtalifah. Mereka dari negara-negara. Jamak dari kata baladun adalah biladun. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negara-negara yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda adalah kata sifat dari kata bilad. Karena min biladin maka harus mukhtalifatin. Kenapa dia menggunakan jenis kata perempuan? Karena jamak itu dianggap perempuan. Minhum salah satu tullabin minal Filipin. Di antara mereka, min itu huruf jar, hum mereka, di antara mereka, dari mereka itu atau di antara mereka, salah satu tullabin. Ada 3 orang siswa. Nah, karena siswa laki-laki itu lebih dari 2 orang, maka bilangannya harus bilangan perempuan. Salah satu. Jangan salasu. Karena tullab adalah jamak laki-laki. Minhum salah satu tullabin minal Filipin. Atau min Filipin. Di antara mereka ada 3 orang siswa dari Filipina. Wa arba'atu tullabin minal Yaban. Dan 4 orang siswa dari Jepang. Jadi arba'atu, jangan arba'u. Ya, karena bilangan itu bisa arba'u, bisa arba'atu. Arba'u laki-laki, arba'atu untuk perempuan. Nah, kalau yang dibilangnya itu jamak laki-laki yang sampai dengan angka 10, ya dari 3 sampai angka 10, itu maka harus menggunakan bilangannya bilangan perempuan. Dan 4 orang siswa laki-laki dari Jepang. Wa talibani minas Sin, dan 2 orang siswa laki-laki dari Cina. Sin itu Cina. Nah, talibani ini menunjukkan makna 2. Talibun 1 orang siswa, talibani itu 2 orang siswa. Tak boleh kita menggunakan isnani talibun. Tetapi yang benar adalah talibani. Alif dan nun di belakang sebuah kata benda itu menunjukkan bahwa benda itu berjumlah 2 atau namanya isim tasniyah. Wa talibun wahidun min Malaysia. Nah, sedangkan untuk jumlah 1 itu langsung saja menggunakan kata aslinya talibun. Itu bermakna 1 orang siswa. Boleh kita tambahkan kata wahidun di belakangnya untuk menegaskan saja. Tetapi ketika kita misalnya tanpa ingin menggunakan kata wahidun, itu boleh wa talibun min Malaysia, itu maknanya dan seorang siswa dari Malaysia. Selanjutnya, afi faslika tullabun min Amerika. Apakah di dalam kelasmu ada beberapa orang siswa? Karena ini jamak. Min Amerika, dari Amerika. Naam, iya. Fihi sab'atu tullabin. Nah, karena talibun jamak laki-laki maka bilangannya harus perempuan. Min Amerika. Jadi iya, di dalamnya ada 7 orang siswa laki-laki dari Amerika. Kepala sekolah bertanya lagi, ahum jududun? Ahum judud, apakah mereka baru? Atau maksudnya mereka siswa baru? Kata Pak gurunya, la, tidak. Hum kudama. Kudama itu jamak dari kata qadim. Lawan katanya adalah jadidun. Jadidun judud, kalau qadimun kudama. Ya, jamaknya jamak taksir. Kam taliban fihi min Auruba. Berapa siswa di dalamnya dari Eropa? Jadi untuk menanyakan
dengan kata tanya kam, berapa, ini kata yang ditanyakannya itu berbaris di atas ya, atau fathatain. Kam taliban, berapa siswa? Kam kitaban fi haqibatik, berapa buku di tas kamu? Kam masjidan fi qaryatik, berapa masjid di kampungmu? Kam faslan fi madrasatika, berapa kelas di sekolah kamu? Jadi setelah kata kam itu menggunakan baris di atas untuk menanyakan apa yang diinginkan untuk kita ketahui jumlahnya. Kam itu artinya berapa. Fihi khamsatu tullabin, khamsah artinya 5. Di dalamnya ada 5 siswa laki-laki min Inkiltra. Inkiltra itu artinya Inggris. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Dan 8 orang siswa dari Jerman. Wa sittatu tullabin min Faransa. Dan 6 siswa dari Faransa, dari Prancis. Wa tis'atu tullabin minal Yunan. Dan 9 siswa laki-laki dari Yunani. Seperti itu. Syukran ya Syekh. Terima kasih wahai Syekh. Itu ya. Ini kata Pak Kepala Sekolah setelah bertanya tentang jumlah siswanya itu. Maka Pak Kepala Sekolah menyebutkan ucapan terima kasih kepada guru yang ditanyakannya tadi. Syukran ya Syekh. Terima kasih Pak. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, untuk semakin memahami isi dari percakapan ini, maka alangkah baiknya kalian menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sesuai dengan apa yang tertera di percakapan di atas. Pertanyaannya adalah, kam taliban jadidan fil fasl? Berapa siswa baru di kelas? Tuliskan di sini berapa? Tulis dengan angka. Bahasa Arab, misalnya 3 orang siswa, berarti salah satu tullabin. Salah satu tullabin. Tulis di sini. Kam taliban minal Yaban. Berapa siswa dari Jepang. Kam taliban min Amerika. Berapa siswa dari Amerika. Kam taliban min Faransa. Berapa siswa dari Prancis. Hal fil fasli talibun minal Yunan. Apakah di kelas itu ada seorang siswa dari Yunani? Ini silahkan dijawab sesuai dengan isi dari percakapan itu. Nah, untuk semakin memahami konsep bilangan atau adat dalam bahasa Arab, coba perhatikan penjelasan berikut. Untuk menyatakan jumlah satu dalam bahasa Arab, kita menggunakan kata asli dari sebuah kata. Misalnya, kitabun, satu buah buku. Talibun, satu orang siswa. Talibani, 2 orang siswa. Nah, untuk membedakan 1 dengan 2, ini di belakang kata ini, di belakang kata talibun ini, kita tambahkan alif dan nun. Alif dan nun ini menunjukkan kalau dia adalah jumlahnya 2 orang. Misalnya, qalamun, 1 pena. Ketika ingin menyatakan 2 pena, maka menjadi qalamani. Ya. Jadi dari kata talibun, baris dhammahnya dihilangkan terlebih dahulu. Karena bertemu dengan alif, maka dia berbaris di atas atau fathah. Makanya ba, ya, barisnya ba. Talibani. Qalamun qalamani. Kitabun kitabani. Haqibatun haqibatani. Baitun baitani, dan seterusnya. Untuk menyatakan 2 dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana 3 dan seterusnya? Kita harus hafal bilangan dalam bahasa Arab. 3, salasa. 4, arba'ah. 5, sitta. 7, thamaniyah. 9, asyara. Nah, dalam bahasa Arab, salasa itu bisa salasun, bisa salasatun. Ya. Nah, untuk bilangannya yang laki-laki itu menggunakan angkanya yang perempuan, salah satu. Dan ketika ini menjadi adat, yang ini disebut ma'dud, maka adatnya itu dia bersifat idhofah
Apa arti idhofah? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Maksudnya kata salah satu itu tidak boleh bertanwin. Tetapi dia satu kesatuan kata dengan kata tullab. Jadi salah satu tullabin. Barisnya baris kasrah untuk kata tullabin. Misalnya buku. Salah satu kutubin. Dan ingat, ketika lebih dari 3 maka kata yang dibilangnya harus berupa jamak dari kata itu. Dan sama seterusnya 4, 5, 6 sampai 10 itu memiliki pola yang sama dengan 3 dan seterusnya. Ya, dari 3 sampai 10 itu polanya sama. Kata bilangan yang perempuan itu untuk yang dibilangnya itu atau ma'dudnya laki-laki jamak. Dan ingat harus berupa jamak. Kalau yang perempuan juga sama. Ya, sampai bilangan 10. Jadi kalau yang misalnya ini perempuan, contohnya misalnya mimsahatun, itu jamaknya mimsahatun. Ya. Kalau 3 buah penghapus, itu salatu mimsahatin. Salatu mimsahatin. Arba'u mimsahatin. Dan seterusnya. Jadi dia berlawanan antara yang adat dengan ma'dud. Nah, untuk itu coba sekarang kalian latih pemahaman kalian yang telah dijelaskan tadi. Dengan pertama, uktubir raqmal munasiba bil adadi fil jumlah. Tulis bilangan yang sesuai dengan jumlah dalam kalimat ini ya. Ini ada kalimat. Di sini ada indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Saya mempunyai 5 buku. Ini berarti yang benar adalah 5 buku. Ya. Khalid lahu sittatu abna. Ini abna artinya anak kecil. Ya, tulis berapa. Di sini sittatu itu berapa. Terus kam akhan laki ya Aminah. Kata Aminah li arba'atu ikhwatin. Berapa saudara laki-laki yang kamu punya wahai Aminah? Saya mempunyai 4 saudara laki-laki. Jadi ikhwah adalah jamak dari kata akhun. Nah, jumlahnya berapa? Tulis di sini. Ya, ini saudara laki-lakinya maksudnya yang ini. Fil usbu' sab'atu ayyam. Dalam seminggu ada 7 hari. Ya, ini gambar kalender itu menyatakan minggu, seminggu. Kam riyalan 'indakal an ya Ammar. Berapa rial kamu punya? Jadi indaka sama dengan laka ya. Jadi makna laka atau laki kalau untuk perempuan itu sama dengan indaka atau indaki. Kam riyalan indaka al-an ya Ammar. Berapa rial kamu punya sekarang wahai Ammar? Indi, saya mempunyai al-an sekarang ini samaniyatu riyalatin. 8 rial. Rial ini nama mata uang Arab. Fi hadzal hayy tis'atu buyutin jadidah. Di komplek ini ada 9 rumah yang baru. Seperti itu maknanya. Hadhihi sayyaratu arba'atu abwabin. Mobil ini ada 4 buah pintu. Jadi ini pintu mobil nih ya. Ini gambar pintu mobil. Fi hadzal fasli 'asharatu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Di kelas ini ada 10 siswa laki-laki yang lama dan 4 siswa laki-laki yang baru. Kam qamisan 'indaka ya Ibrahim? Berapa kemeja kamu punya wahai Ibrahim? Indi arba'atu qumsanin. Saya memiliki 4 buah kemeja. Qumsan itu jamak dari kata qamis. Tullab jamak dari kata talib. Abwab itu jamak dari kata babun. Fi hadhihi al-hafilati 'asharatu rukabin. Di bus ini
ada 10 penumpang. Rukab itu jamak dari kata rakibun. Artinya yang mengendarai atau yang menjadi penumpang dalam hafilah itu, dalam bus itu. Nah, ditulis angka-angkanya itu, ini maknanya untuk membantu kalian mengenal kosakata-kosakatanya itu. Jadi kalau kita bahas asal dari kata-kata ini, aklamun itu asal katanya qalamun, abna itu jamak dari kata ibnun, ikhwah itu jamak dari kata akhun, ayyam itu jamak dari kata yaumun, riyalat itu jamak dari kata riyalun, buyut itu jamak dari kata baitun, abwab itu jamak dari kata babun, tulab itu jamak dari kata talibun, kumson itu jamak dari kata qamis, terus rukab itu jamak dari kata rakibun, orang yang mengendarai. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan memahami contoh-contoh ini kita semakin mudah menggunakan adat dan ma'dud dalam kalimat yang benar. Dan selanjutnya, ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-adad al-mazkur bainal qausain. Jawab soal-soal berikut menggunakan bilangan yang disebutkan di antara dua tanda kurung itu, ya, bainal qausain itu artinya di dalam kurung. Contoh, kam kitaban indaka, berapa buku kamu punya? Indi salah satu kutubin, saya mempunyai 3 buah buku. Karena salah satu di sini ada angka 3, berarti menggunakan kata salah satu. Nah, bagaimana kalau nomor 1 misalnya, kam akhan laka ya Hamid, berapa saudara laki-laki kamu punya wahai Hamid? Jawabnya berarti li atau indi. Kalau 4 berarti arba'atu ikhwatin. Ingat jamak dari kata akhun adalah ikhwah. Nomor 2. Kam aman laki ya Laila. Berapa paman kamu punya wahai Laila? Kalau 6 paman berarti ini jamaknya am itu artinya paman, jamaknya a'mam. A'mam, ya, nulisnya seperti ini, a'mam. Itu. Kam ibnan laka ya syekh, berapa anak laki-laki kamu punya wahai syekh itu, ya, pak. Berapa anak laki-laki? Nah, jamaknya adalah abna. Silakan lihat di atas. Kam su'alan fi hadzal dars, berapa pertanyaan? Jadi soal itu adalah artinya pertanyaan. Kam su'alan, berapa pertanyaan? Fi hadzal dars, di pelajaran ini. Nah, jamak dari kata soal adalah as'ilah. As'ilah, ya. Seperti itu. As'ilatun. Kam rakiban fil hafilah, berapa penumpang di dalam bus? Jamaknya rukab. Silakan lihat di atas. Kam rialan fi jaibik, berapa rial di kantongmu? Jaibun itu artinya kantong. Rial itu jamaknya rialat. Kam rialan, ini sama. Berapa rial harga buku ini? Ya, jawab saja misalnya langsung, misalnya 8, berapa ini? 6 rial misalnya. Jawab apa bahasa Arab 6 rial itu? Kam juz'an hafiztal Qur'an, berapa juz engkau hafalkan Al-Qur'an? Juz itu jamaknya juzu. Juzu'un, juzu'un. Seperti ini nulisnya. Ya. Jadi kalau misalnya 4 juz berarti arba'atu juzu'in. Ingat barisnya, baris di bawah, ya. Setelah kata bilangan itu, maka ma'dudnya atau yang dibilangnya itu harus berbaris di bawah. Untuk bilangan yang dari 3 sampai 10. Kam kitaban fi haqibatik, berapa buku di tas kamu? Kitab itu jamaknya kutubun. Kam qalaman laka ya akhi, berapa pena yang kamu punya wahai saudaraku? Qalamun itu jamaknya adalah aqlamun. Jadi kalau misalnya 6 buku berarti sittatu aqlamin. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini melatih kita menggunakan bilangan dalam bahasa Arab secara benar. Dan selanjutnya, ini hanya membuat kalimat.
tulislah bilangan-bilangan dari 3 sampai 10. Jadi jawabnya nanti bilangan dari 3 sampai 10 ya di antara soal-soal ini. Waj'al kullam minal kalimat al-atiyah ma'dudan laha, dan buatkan atau jadikan setiap kata-kata berikut ini ma'dudan. Jadi dia memiliki ma'dud atau yang dibilang ya. Kalau qalamun, nah ini ma'dudnya ini. Berarti misalnya indi 4 misalnya. Kalau ini kan 3 sudah ada ya. Jadi misalnya nomor 1 ini 4. Indi arba'atu aqlamin. Ingat barisnya min ya, jangan mun. Tajir jamaknya tujar. Tujarun. Seperti ini nulisnya. Tujarun. Itu. Rajulun jamaknya rijal. Rijalun. Seperti itu. Talibun tullab. Mufradatun itu jamaknya mufradat. Seperti itu. Nah, silakan kalian buat kalimat seperti ini. Contohnya, gunakan ma'dudnya yang 5 soal ini. Masukkan angka dari 3 sampai 10, terserah. Angkanya silakan kalian buat sendiri. Yang penting kalian paham cara membarisnya. Jadi kalau misalnya 5 buah pena berarti khamsatu aqlamin. Ya, jamak dari kata qalamun aqlamun. Karena dia menjadi ma'dud dari bilangan yang di antara 3 dan sampai 10, maka dia harus jamak dan berbaris di bawah ya, aqlamin. Salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita membahas tentang adat dan ma'dud. Adat artinya bilangan, ma'dud artinya yang dibilang atau yang disebutkan jumlahnya itu. Maka dalam ilmu nahu, adat atau bilangan itu ada beberapa kaidah yang berbeda-beda. Adat 1 dan 2 cukup dengan menyebutkan isim mufrad dan isim tasniyahnya atau musannanya. Ya, kata rajulun, 1 orang laki-laki, 2 orang rajulani. Nah, jika ingin mengungkapkan banyak atau lebih dari 2, maksudnya jamak ya, maka digunakanlah rijal. Jamak dari kata rajulun adalah rijalun. Tetapi jika ingin mengungkapkan bilangannya seperti 5 orang laki-laki, 12 orang, 20 orang dan sebagainya, maka ada ketentuan dalam ilmu nahu. Nah, yang kita bahas di pertemuan ini itu kaidah dari bilangan 1 sampai 10, dan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan pahami bagaimana penggunaan bilangan 11 sampai 19, 20 sampai 99, adat 100 dan 1000 dan seterusnya. Nah, untuk yang aturan bilangan dari 3 sampai 10, ini ada kaidahnya, tadi sudah dijelaskan sekilas. Adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal jenis. Maksudnya apa? Dari segi muzakkar dan muannasnya, jenis kata laki-laki dan jenis kata perempuannya. Ketika adatnya misalnya laki-laki, maka ma'dudnya harus perempuan. Ketika adatnya perempuan, maka ma'dudnya harus laki-laki. Seperti itu kaidahnya. Karena ada istilah harus berbeda dalam hal jenis atau muzakkar dan muannasnya. Dan ingat untuk bilangan 3 sampai 10 karena sudah lebih dari 2, maka ma'dudnya ya itu mesti majrur atau berbaris kasroh seperti tadi yang diterangkan dan berbentuk jamak. Dan ingat harus jamak. Contohnya salah satu auladin, waladun itu mufradnya. Aulad itu jamak dari kata waladun. Maka karena lebih dari 2, ya, 3 dan seterusnya sampai 10, salah satu auladin. Ingat ya, barisnya berbaris di bawah auladin. Nah, maka dia harus jamak. Tidak boleh kita salah satu waladin, tidak boleh. Ya, karena kenapa tidak boleh? Karena 3 itu sudah dikatakan jamak atau lebih dari 2. Nah, demikian materi untuk kali ini. Nah, kalau mau lebih jelasnya perhatikan ini ya. Kalau untuk yang laki-laki itu pakai salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin dan seterusnya. Sedangkan untuk yang perempuan ya, talibatun itu seorang siswi perempuan, maka salah satunya berubah menjadi salasu, ya, dihilangkan taknya karena tak ini untuk jenis kata perempuan.
Dan ingat kaidahnya tadi berlawanan antara adad dengan ma'dud, maka salasu talibatin ya. Tidak boleh salah satu talibatin. Salah, kenapa? Karena ada kaidah harus berlawanan antara adad dengan ma'dud. Dan ingat, kata yang sebelah sini semuanya harus jamak perempuan. Jamak perempuan itu sering kita sebut dengan istilah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian materi kali ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.